Lanjut, kita bicara tentang diskriminan dari fungsi kuadrat. Nah, diskriminan itu apa ya kira-kira? Perpotongan terhadap sumbu X, gitu ya. Nah, diskriminan ini punya rumusnya itu adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, oke. Ini kita simpen dulu. B kuadrat kurang 4AC ini B-nya dan AC-nya ini kita lihat di fungsi kuadratnya. Kan fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini nanti disubstitusikan ke nilai diskriminannya ini. Nah, kaitannya apa? Oke, sebentar kita buat gambarnya dulu. Ada dua, misalkan ini sumbu X, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, sebentar. Nah, memotong sumbu X di dua titik, dia nilainya adalah D-nya lebih besar dari 0. Oke, kalau begitu ini yang di bawah seperti ini, gitu ya. Nah, sebentar, warnanya kita, atau saya gambar dulu semuanya ya. Yang kedua ini memotong atau menyentuh sumbu X atau menyinggung namanya. Oke, yang ini seperti ini. Oke, lalu yang selanjutnya dia di atas. Yang ini dia di bawah. Nah, oke, kita buat. Yang ini diskriminannya lebih besar dari 0, yang ini diskriminannya sama dengan 0. Lalu yang ini diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, maksudnya gimana? Kalau dia diskriminannya positif, dia memotong di dua titik gitu ya. Kita tulis kalau misalnya D-nya positif, memotong di dua titik. Kalau D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, ini namanya menyinggung sumbu X atau memotong di satu titik gitu ya. Ini dia nempel seharusnya nih gambarnya. Oke, lalu kalau misalnya D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, atau nama lainnya ini disebut dengan definite. Nah, definite ini ada dua macam. Kalau yang ini di atas ini namanya definite positif, yang di bawah definite negatif. Maksudnya apa? Definite ini nilainya selalu positif. Kalau yang positif ya, selalu positif. Kalau yang di bawah ini pasti selalu negatif. Nah, seperti itu. Oke, contoh. Misalkan kita punya fx itu sama dengan apa ya? Fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 misalnya. Nah, contohnya ini seperti ini. Maka kita tentukan dulu diskriminannya. Ya. D-nya itu kan B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa? 3 atau minus 3 ya. Minus 3 dikuadratkan kurang 4 dikali A. A-nya itu 5. C-nya itu 2. Maka ini 9 dikurang 4 kali 5 berapa?
20 dikali 2, 40. Maka ini hasilnya minus 31 ya. Nah, kalau begini, ini kan D-nya negatif. Kalau D-nya negatif berarti dia fungsinya ini adalah definite. Nah, sekarang tentukan dia definite apa? Definite, cara menentukannya gini. Lihat nilai A-nya. A-nya mana? Ini. Kalau A-nya positif, maka dia ini definite positif. Kalau A-nya negatif, dia definite negatif. Ini kita lihat A-nya positif ya. Ini kalau A-nya positif. Kenapa? Karena dia terbuka ke atas. Oke ya. Ini untuk A yang positif. Yang ini untuk A yang negatif. Jadi menentukan dia positif atau negatifnya, lihat aja nilai A-nya. Kalau dia lebih besar atau positif, ya udah berarti dia definite positif. Kalau dia A-nya negatif, maka dia juga definite negatif. Baik, lanjut kita bicara tentang titik puncak dan sumbu simetri. Nah, titik puncak dan sumbu simetri ini saling berkaitan ya. Oke, misalkan kita punya kurva atau fungsi kuadratnya berbentuk seperti ini. Nah, kita punya yang namanya titik puncak ya. Ini titik puncak. Titik puncaknya misalnya kita buat adalah dilambangkan dengan XP dan YP. Titiknya XP, YP. Misalkan ini. Misalkan ini titiknya XP, YP ya. Nah, di sini ternyata juga ada yang namanya garis, yaitu garis sumbu simetri gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini dikatakan sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Nah, untuk rumusnya gitu ya. Rumusnya ini bisa kita buat X puncak atau XP itu sama dengan minus B per 2A gitu ya. Lalu untuk Y puncaknya itu sama dengan diskriminan atau D per minus 4A. Oke, kita kurungin dulu. Oke, nah ternyata sumbu simetri ini, sumbu simetri ini nilainya itu X sama dengan X puncak. Nah, jadi kalau misalnya nanti X puncaknya itu berada di 2 gitu ya, berarti sumbu simetrinya X sama dengan 2 seperti itu. Oke, nanti kita bahas di contohnya. Oke, kita bahas contohnya. Contoh. Misalkan fx, fx itu sama dengan berapa ya, kita buat 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Oke ya. Misalkan ini fungsinya. Carilah titik puncak dan sumbu simetrinya. Oke. Berarti kita buat yang pertama adalah titik puncak. Nah, untuk titik puncak yang pertama kita buat adalah
X puncak atau XP itu tadi minus B per 2A. Maka minus B-nya itu minus dari 4, ini kan B-nya. Ya, berarti minus 4 per 2A. A-nya berapa? Ya, 2. 2 dikali 2 berarti minus 4 per 4 sama dengan minus 1. Gitu ya. Berarti XP-nya itu adalah minus 1. Lalu, untuk YP atau Y puncak, itu apa? Sama dengan D per minus 4A. D-nya itu kan B kuadrat dikurang 4AC per minus 4A. Gitu ya. Nah, maka sama dengan B kuadrat. B kuadratnya itu 4 dikuadratkan kurang 4. A-nya 2, C-nya 3. Per minus 4A. A-nya itu sama dengan 2. Berarti ini 16 dikurang 4 kali 2. 8 ya. Dikali 3, 24. Per minus 4 kali 2, minus 8. Ini hasilnya minus 8 per minus 8 itu sama dengan 1. Maka koordinat X puncak Y puncaknya, titik puncaknya, sama dengan, ya, kita tulis X-nya minus 1, 1. Seperti itu ya. Nah, selain ini, Y puncak itu kita cari dengan D per minus 4A, bisa juga kita cari dengan cara Y itu, atau Y puncak sama dengan F dari X puncak. Nah, berarti kalau gini apa? F dari X puncaknya kan minus 1, maka kita tulis F minus 1. Seperti itu. Maka ini hasilnya berapa? Ya, 2 dikali minus 1 dikuadratin. Ditambah 4 dikali minus 1 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali dengan minus 1 kuadrat. Minus 1 kuadrat itu minus 1 kali minus 1. Maka hasilnya 1. 1 dikali 2, ya 2. Berarti di sini 2 ditambah negatif 4. Ya, negatif 4 atau dikurang 4 jadinya ya. Tulis kurang 4 ditambah 3. Oke, 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2 ditambah 3 berarti sama dengan ya positif 1. Atau kalau cara gampangnya ini, positifnya jumlahin kan 5 dikurang 4, 5 kurang 4 sama dengan 1. Seperti itu. Sama ini ya. Nah, itu titik puncaknya minus 1,1. Nah, kalau gitu sumbu simetri apa? X sama dengan XP, maka X-nya ini sama dengan X puncaknya berapa? Iya, minus 1. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan minus 1. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya video kita untuk yang ini. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, see you.